pemiliknya. Loh, kok mereka bukan terbang malah masuk ke air? Apa yang mereka kejar ya? Oh, ternyata mereka sedang berburu ikan toh. Emang bisa kalian lihat sasaran di dalam air? Ih, ternyata bisa teman. Wah, penglihatan kamu bagus juga ya Sob. Mata si burung dilengkapi dengan membran khusus yang berfungsi seperti kacamata renang. Pantas aja mereka bisa melihat dengan tajam, baik di luar maupun di dalam air. Loh, itu ikan kenapa nggak langsung ditelan ya? Malah dibawa ke kakek nelayan. Teman di rumah ada yang tahu kenapa? Nah, jangan kemana-mana ya. Otan akan kasih tahu alasannya. Halo Ling dan Lung, sapa teman-teman di rumah dong. Jadi teman, mereka ini adalah si burung kormoran peliharaannya kakek Huang. Kakek ini sudah menjadi nelayan dengan burung kormoran selama lebih dari 60 tahun. Betul Tan, teknik menangkap ikan dengan burung kormoran adalah cara tradisional masyarakat Tiongkok dari zaman dulu kala teman. Nah, Ling dan Lung biasa menangkap ikan di Sungai Li ini sejak usia 4 bulan. Cakep kan? Naluri mereka untuk berburu di air memang sesuai kemampuan aslinya teman. Ya, mereka adalah unggas semi-akuatik berkerabat dengan burung pelikan. Sebelum mulai menangkap ikan, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengikat leher si kormoran. Santai kawan, ikatnya nggak kenceng kok, jadi tidak menyakiti si kormorannya ya teman. Tali yang digunakan terbuat dari serat batang padi sehingga lentur, ringan, dan kuat. Oke, sekarang kita mulai ya. Gak pakai basa-basi, jurus saktinya langsung dikeluarin. Wush, cakep! Saat berburu, kaki yang kuat membantunya menyelam hingga 20 meter. Dan ia mampu berada di bawah air lebih dari 30 detik. Hebat banget. Kamu menang juara, Sob. Ayo ikannya segera diserahkan ke kakek. Mantap. Ayo sekarang tangkap lagi ikannya, Sob. Aduh, jangan berebutan gitu dong. Sesama saudara seperguruan gak boleh berantem. Nah, nyangkut kan? Itu talinya dicopot dulu. Itu dia jawabannya teman, kenapa dia balik ke rakit. Dan ia akan selalu kembali ke rakit nelayannya. Lihat sendiri kan, ini merupakan bentuk kepatuhan dan kebiasaan yang sudah lama dilatih. Mantap Sob, dapat terus. Sejatinya, burung kormoran memang akan menelan ikan mangsanya bulat-bulat teman. Nah, tapi dengan diikat lehernya seperti itu, ikannya hanya akan masuk sampai paruhnya saja. Oh iya, cara mancing seperti ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu loh. Nah, sebagai imbalan, kakek akan berbagi ikan juga ke mereka. Ayo kek, udah pada keruyukan nih perutnya. Dalam sehari, biasanya kormoran makan sebanyak 1 kilogram ikan. Bandingkan dengan kemampuannya yang bisa menangkap hingga 70 kilogram ikan per hari. Bahkan keahliannya ini mampu menghidupi keluarga kakek Huang. Otan bangga sama kamu. Selamat menikmati hasil jerih payahmu, Sob. Makan yang banyak ya, biar sehat. Kalau si burung penguasa udara jago berenang, nah sobat darat Otan juga nggak mau kalah nih. Ini dia si kerbau yang jago berenang. Berenangnya nggak tanggung-tanggung loh, langsung di laut lepas. Ih, hebat bener kamu, Sob. Tuh, mereka sudah mulai mengayuhkan kakinya, teman. Mereka ini mau menyeberang ke pulau sebelah yang tersedia banyak makanan, teman. Teman,
Sudah sejak lama peternak kerbau di daerah Tarano, NTB, menyeberangkan kerbau-kerbau mereka ke Gili Rakit. Biasanya momen langka seperti ini hanya terjadi setahun sekali, yaitu saat memasuki musim hujan dari bulan November hingga Januari. Kerbau-kerbau ini akan berenang sejauh kurang lebih 2 km. Wih, lumayan jauh juga ya teman. Ayo, semangat terus sob. Kalian pasti bisa. 1, 2, 1, 2. Yeehaw! Gayuh terus agar kalian tetap di permukaan. Tapi Otan yakin kalian semua pasti bisa melalui semua rintangan ini. Tenang aja sob, hanya membutuhkan setengah jam untuk mencapai Gili Rakit. Apalagi kalau dituntun perahu seperti ini. Tuh kan, kita sudah sampai nih. Yeay, berhasil, berhasil. Teman, kalau menyeberang lautan saja, si kerbau ini jagonya. Apalagi kalau berenang menjelajah rawa-rawa. Itu hal mudah bagi mereka. Ini dia, perlombaan renang antar kerbau rawa terbesar di Indonesia. Ayo semangat para kerbau kuat. Tunjukkan pada dunia kemampuan hebatmu. Sebenarnya Otan cuma bercanda ya teman. Mereka ini bukan sedang berlomba, tapi mereka sedang berenang untuk mencari makan. Iya, cari makan. Pastinya kalian udah kenal dong sama sobat Otan yang satu ini. Yap, mereka adalah si kerbau. Tapi kerbau ini bukan sembarang kerbau. Bukan kerbau jadi-jadian atau makhluk berwujud kerbau. Tapi ini adalah si kerbau rawa dari Amuntai, Kalimantan Selatan yang terkenal kuat. Kita lihat aksi si kerbau di rawa yuk teman. Kerbau rawa termasuk kerbau asli dari Asia Tenggara. Habitat aslinya dari Thailand dan menyebar ke Tiongkok, Filipina, dan beberapa wilayah di Indonesia. Hampir setiap hari mereka harus berenang terlebih dahulu untuk mendapatkan makanannya. Maklum saja, soalnya mereka memang diternak di atas rawa, karena daerah di sini sebagian besar adalah rawa-rawa. Sehingga mau tak mau peternak di sini harus menyesuaikan jenis ternaknya. Oh ya teman, kerbau rawa ini memang berbeda dari kerbau pada umumnya ya. Selain diternak di atas rawa, makanan utama mereka adalah rerumputan air yang tumbuh di sekitar rawa. Teman, menggembala kerbau rawa harus menggunakan sampan seperti ini. Kebayangkan kalau nggak pakai sampan, pengembala harus berenang ke sana kemari untuk ngatur para si kerbau ini. Dalam satu kelompok, biasanya ada beberapa orang yang bertugas menggembalakan kerbau. Mereka akan mencoba menggiring kerbau agar tidak ada yang terpisah dari kawanannya. Jangan-jangan kamu penyusup yang mau berbuat jahat terhadap kawanan kerbau. Hayo ngaku. Aku bukan penyusup, Tan. Sebentar. Walah, ternyata itu kamu, Sob. Otan kira siapa? Habisan ngapain sih kamu pakai rerumputan kayak begitu? Udah kayak lagi mau perang aja pakai nyamar-nyamar segala. Ada yang unik dari kebiasaan si kerbau rawa ini. Selain memakan rumput air, mereka juga makan tanah loh. Iya, tanah. Tuh, lihat saja. Kamu emang beda dari kerbau biasanya, Sob. Jadi teman, tanah liat ini mengandung mineral yang cukup tinggi. Jadi tanah liat adalah makanan alternatif untuk mencukupi kebutuhan mineral si kerbau rawa. Seperti kita ketahui, semua hewan yang digembalakan membutuhkan asupan mineral untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Kalau di daerah lain sih, umumnya para penggembala memberikan air garam ya untuk hewan ternaknya. Namun
di sini mereka menggantinya dengan tanah liat yang dipercaya memiliki kandungan mineral yang cukup baik untuk kesehatan kerbau. Unik banget ya teman. Tenang teman, paman-paman ini tidak berniat jahat kok. Mereka hanya ingin menangkap seekor kerbau untuk dijual. Cara menangkapnya juga cukup unik. Masyarakat di sini percaya kalau menangkap kerbau di dalam air lebih mudah daripada ketika mereka sedang berada di darat. Sehingga ketika kerbau sedang berada di dalam air, mereka langsung bergegas untuk menangkapnya. Untuk menaklukkan seekor kerbau, biasanya mereka akan mengikatkan sebuah tali di kedua tanduknya. Kalau sudah terikat, kerbau akan ditarik menuju ke darat. Lihat, kalau dia sudah di darat, kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat tuh. Sehingga kita harus tetap waspada ya. Proses menaikkan kerbau ke dalam perahu inilah bagian yang paling sulit. Apalagi kerbau yang ditangkap ukurannya juga cukup besar. Syukurlah, akhirnya kerbau berhasil dinaikkan ke atas perahu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ikat saja tubuhnya teman. Ikatan ini juga tidak membuat kerbau kesakitan kok. Malah paman-paman sengaja membuatnya tiduran agar dia lebih nyaman selama di perjalanan. Ya udah, kamu yang tenang ya sob. Baik-baik selama dalam perjalanan ke kota. Awas, jangan kabur atau lepas ya. Awas semua! Ada kerbau lepas di jalanan! Teman, ini bukan kerbau yang lepas ya, tapi kerbau Kesunanan Surakarta. Salah satunya si Maheso. Masyarakat Surakarta mengenalnya dengan sebutan kebo bule. Sebetulnya kebo bule ini kerbau albino ya teman. Di waktu-waktu tertentu, mereka akan diajak berkeliling kota seperti ini. Semua warga pasti heboh, ramai berkumpul, berebut tempat untuk melihat si kebo bule. Jadi teman, bagi masyarakat Surakarta, Maheso atau kebo bule adalah hewan yang istimewa. Terutama dari sisi sejarah dan budaya. Otan tebak-tebak, 7 ekor kebo bule ini sekarang lagi diajak berkeliling komplek Keraton Kasunanan Surakarta buat gladi resik. Jadi gladi resik ini adalah persiapan ya teman. Kehadiran si kebo bule ini menjadi yang paling dinanti-nantikan. Apalagi ada kebo bule junior yang pertama kalinya ikut kirap malam 1 Suro nanti. Kebo bule kecil ini namanya Suro. Halo Suro. Wih, hebat juga kamu kebo kecil. Berani ikut teman-temanmu di acara seramai ini. Loh, kenapa pada lari sob? Oh alah, pantes aja. Ada ubi manis sudah disiapkan buat kamu toh. Ya, anggap saja ini hadiah ya sob. Karena sudah mau jalan anteng buat gladi resik ini. Ayo, makan yang pintar ya sob. Tapi jangan berebutan mamnya ya. Sudah sob, jangan berkelahi ya. Sebentar lagi kalian kan mau ikut kirap pusaka loh. Teman, akhirnya yang ditunggu datang juga. Sobat-sobat bule otan sudah berkalung kembang dan siap dikirap mengawal pusaka milik keraton. Di sini si kebo bule memang bertugas sebagai cucuk lampah alias pengawal kirap untuk berjalan di barisan paling depan. Gagah banget ya. Tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad ini masih memakai kebo bule dari garis keturunan yang sama. Keren banget kamu sob. Terima kasih ya sudah
sudah ikut membantu melestarikan budaya bangsa. Wah, kok hitam juga sih? Wah, Dongga, kamu kenapa hitam? Kamu lagi maskeran juga.